Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai aksi nyata saya pada modul 32, yakni pengelolaan program yang berdampak pada murid. Pada pendidikan guru penggerak angkatan yang ke-7 ini, saya dibimbing oleh Ibu Santi Sulasti Panjaitan SPD MPD sebagai fasilitator saya, kemudian Ibu Tridanova Saptia SPD MPD dalam hal ini sebagai pengajar praktik saya, dan inilah saya Sapriyaldi Azwar Harap SPD, calon guru penggerak angkatan yang ke-7 dari Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, SMA Negeri 2 Kota Pinang. Adapun fakta atau peristiwa pada aksi nyata saya pada modul 33 ini adalah latar belakangnya program yang berdampak pada murid adalah program yang meningkatkan keberpihakan pada murid, yang menguatkan apa yang kita miliki, mengajarkan anak atau mendorong kebermaknaan atau komitmen kepada mereka, dan implementasi kepemimpinan murid atau secara kontekstual. Karakteristik lingkungan yang mendukung kegiatan mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana, serta memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat daerah setempat. Kepemimpinan murid memungkinkan murid untuk kreatif, inovatif, dan mewujudkan kebinekaan global, berkontribusi dalam masyarakat yang lebih luas. Pada tahapan ini saya akan melakukan tahapan bagja. Yang pertama adalah buat pertanyaan, di mana pada langkah buat pertanyaan ini saya melakukan sesi dialog dengan kepala sekolah, rekan sejawat tentang pengembangan literasi di sekolah. Ini adalah langkah-langkah yang saya lakukan. Ada dokumentasi fotonya, saya berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian rekan guru, dan lain sebagainya. Kemudian tahapan yang kedua adalah ambil pelajaran. Nah, pada tahapan ini saya melakukan survei dan observasi tentang minat literasi murid dengan wali kelas. Di sini saya munculkan dokumentasi mengenai kegiatan pada tahapan ambil pelajaran. Saya berdiskusi dengan para wali murid, ya, kemudian wali kelas, untuk menentukan pelajaran apa yang mungkin saya ambil dari tahapan ini. Kemudian tahapan berikutnya dari bagja yang saya lakukan adalah gali mimpi. Nah, pada tahapan ini melalui identifikasi minat literasi siswa dengan bermusyawarah, maka diputuskan program yang berdampak pada siswa yang disebut dengan gelimis, yaitu gerakan literasi Kamis. Ya, di sini ada tampilan beberapa kegiatan gelimis yang dilakukan di lapangan SMA Negeri 2 Kota Pinang. Bisa berupa pidato, kemudian kebersamaan di lapangan sekolah, kemudian menari, berbusana adat, dan lain sebagainya.
Kemudian tahapan yang berikutnya adalah tahapan jabarkan rencana. Pada tahapan ini saya melakukan identifikasi dan memanfaatkan aset sekolah dan lingkungan setempat untuk bisa diberdayakan dalam kegiatan Gelimis, yaitu gerakan literasi Kamis. Kemudian pada tahapan berikutnya adalah mengenai atur eksekusi. Pada tahapan ini saya menyiapkan lapangan sekolah dan sarana yang dimiliki sekolah untuk adu bakat literasi siswa dengan program yang saya sebutkan di awal tadi, yakni Gelimis atau disebut juga dengan gerakan literasi Kamis. Ya, videonya bukan menjadi manusia-manusia yang tidak berguna, apalagi menjadi adalah pidato dari salah satu siswa yang menampilkan tentang ceramah sampai di agama. sini dan saya kembalikan kepada moderator. Ya. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Masih semangat? Masih semangat? Baik, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Syafutri Mariani Hasibuan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi literasi lanjutan yang pada pagi hari ini. Di sini tema yang akan saya bawakan adalah semua butuh yang namanya protes. Tidak ada tema yang akan saya bawakan pada kali ini adalah semua butuh yang namanya proses. Tidak ada hasil yang instan. Berbicara mengenai hasil, pasti kita semua menginginkan hasil yang terbaik, bukan? Apakah semua itu bisa kita dapatkan secara instan? Tentu saja tidak, bukan? Harus ada usaha dan proses yang kita lakukan untuk meraihnya. Layaknya seperti mie instan, kita pun baru dapat menikmati hasilnya ketika menunggu beberapa waktu. Ya, walaupun namanya mie instan, tetapi kita harus menunggunya. Maka dari itu, wahai kaum muda yang telah sudah amat termanjakan oleh kecanggihan teknologi. Sudahilah kawan main-mainnya, fokuslah pada impian sekarang ini. Jangan banyak terlenanya kawan, sudah banyak pesaingmu di luar sana. Apakah kamu masih berleha-leha? Mulai saja dulu, hasilnya belakangan aja. Karena kita manusia hanya bisa berencana, Tuhanlah yang menentukan hasilnya. Lalui setiap prosesnya, jalani setiap hasilnya akan kita raih. Jadilah seperti kura-kura, pelan tapi pasti. Semangat para pejuang mimpi. Jika kamu ingin meraih impian, jangan banyak protesnya, tapi lakukan semua prosesnya. Yuk, mari berubah, cintai perubahan, karena perubahan itu indah. Sekian materi yang akan saya sampaikan, kembali kepada moderator. Tepuk tangannya sekali lagi. Ya, sekali lagi saya pandu, salam literasi. Salam literasi. Oke, materi yang keempat yang akan dibawakan oleh Anissa Dini Tanjung. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya akan membawakan materi literasi kami pada pagi hari ini yang berjudul Lalui Proses Tanpa Banyak Protes dengan tema Menjadi Kuat. Ketika kita berdamai dengan keadaan,
semakin mudah untuk kita memperbaiki kekurangan. Karena sejatinya tidak ada manusia yang sempurna. Namun, ketidaksempurnaan itu bukanlah kesalahan, tapi kenyataan yang menyadarkan bahwa kita harus belajar menjadi lebih baik lagi. Kalau kita benar-benar ingin menjadi berbeda dengan orang lain, maka kita harus berada dalam proses perubahan sekarang juga. Buang semua rasa malas kita semua ini. Kalau tidak, rasa malas yang akan membuat kita. Jangan jadi manusia instan yang mau mudahnya saja. Jadilah manusia instan yang sukses karena proses. Tuhan tahu hatimu merintih sakit. Tuhan tahu kamu kuat menjalaninya. Tuhan tahu kamu hebat. Hebat dengan segala rasa sabar di hatimu. Jangan nyerah. Dikuatkan lagi bahunya. Digiatkan lagi usahanya. Karena ada segelintir orang yang mendoakan kita secara diam-diam. Doakan kita atas segala langkah-langkah yang kita lakukan. Dan orang itu harus kita bahagiakan. Siapa yang harus kita bahagiakan? Orang tua. Orang tua kita. Orang yang telah berjuang terlebih dahulu untuk kebahagiaan kita. Yang telah menahan perihnya, menahan pahitnya dunia ini demi memenuhi kebutuhan kita, demi memenuhi segala yang kalian mau. Apa lagi? Sekarang waktunya. Sekarang masanya. Bungkam mulut mereka yang merendahkan orang tua kita. Bungkam. Buktikan pada dunia bahwa kita semua pasti bisa. Tetap semangat orang-orang hebat. Ada harapan yang harus kita wujudkan. Selamat berjuang. Sekian materi literasi pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, tahapan berikutnya adalah mengenai feeling, ya. Bagaimana feeling saya pada setelah melaksanakan kegiatan ini adalah tentu bersyukur, ya, karena mampu konsisten menjalankan program kegiatan yang berdampak pada murid. Kemudian rasa bangga tentunya bisa mewujudkan kepemimpinan murid dengan program Gelimis yang tentunya bermanfaat bagi kami para guru, juga tentunya kepada para siswa dan siswi. Kemudian apa yang saya temukan, ya, di dalam proses melakukan kegiatan ini adalah finding pembelajaran, yaitu mengembangkan ide dari menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana atau program kegiatan yang memanfaatkan tahapan Bagja dalam pengelolaan program sekolah yang berdampak pada murid tentang bentuk program sekolah sederhana dan membuat perencanaan. Kemudian apa yang akan saya lakukan ke depan atau future, ya, penerapan ke depan. Jadi rencana perbaikan di masa mendatang adalah dengan menambah kegiatan literasi lainnya dengan tidak terfokus pada kegiatan satu hari saja, yakni hari Kamis, namun juga memanfaatkan setiap hari kegiatan literasi siswa dengan kegiatan-kegiatan yang berdampak pada murid. Dengan terlebih dahulu berkomunikasi tentunya dengan kepala sekolah dan rekan sejawat guru untuk ide-ide yang lebih baik lagi. Demikian aksi nyata pada modul 33 ini saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam guru bergerak, tergerak, bergerak, menggerak.